Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Apa yang kita mempertahankan di dunia ini kecuali keteguhan kesetiaan iman kepada Allah. Itulah sebabnya saya katakan tadi, al-umri bima afna, umur. Yang kedua, wa al-jasadihi bima ablahu. Jasad di dalam tanah pun ditanya oleh Allah, dengan apa kau rampungkan? Yang 144 orang ini, orang Medan juga ada berapa orang itu Pak? BPS. Berapa yang di Medan? 10. Yang dikubur tadi pagi sudah dibangunkan siangnya. 7 langkah orang dari Melayan, datang malaikat mungkar dan nakir. Allahu Akbar. Bangun. Nah, kalau malaikat bangunkan orang mati, mungkar dan nakir kalau bangunkan orang meninggal dunia, dia tidak pakai tangan. Kalau jemaah, kalau kepada jemaah malaikat bangunkannya tidak pakai tangan, pakai kaki. Karim, bangun. Abdullah, bangun, pakai kaki. Baru ditanya, kau kemenakan suara Prabowo yang lain? Rupanya memang ada di kantong. Ikra kitabaka apa? Binafsikal yauma alaika hasiban. Mana suara yang lain? Malaikat bangunkannya pakai kaki. Kalau kepada ustaz nggak pakai kaki, pakai tangan. Dan bangunkan. Allahu Akbar. Bagaimana Ustaz kalau kepada kafir? Oh, kalau kepada kafir lain lagi. Malaikat pasang kuda-kuda. Malaikat jatuh. Bagaimana Ustaz kalau kepada munafik? Allahu Akbar. Mungkar bilang dulu kau di situ ya. Saya pasang kuda-kuda dulu. Siap kau di situ. Baru saya tendang. Topok kepalanya. Wa an jasadihi fi ma'ablahu. Jasadku dengan apa engkau rampungkan. Jangankan curang, jangankan berdosa. Siksa kubur itu ada. Hanya setetes air seni tertinggal dan kita sholat, itu sudah mendapatkan siksa kubur. Apalagi curang. Suara Prabowo 1000 tinggal 0. Kalau memang ditakdirkan Allah nggak apa-apa tetap menang, yang penting kita sudah tahu. Biar aja, ambil saja ini sesi Indonesia ini. Kami bukan itu. Umat Islam ini jangankan kehilangan harta, nyawa pun kami pertaruhkan demi Islam. Allahu Akbar. Jangankan harta. Allahu Akbar. Beda dengan orang kafir takut mati. Kita orang Islam tak takut mati. Itu yang kita cari. Al-mu'minuna la yamutuna bal yunqalu. Orang Islam tidak pernah mati. Orang beriman tidak pernah mati. Orang beriman pulang kampung. Bukan ini kampung kita, bukan Medan, bukan Indonesia. Kampung kita adalah akhirat, surga. Saya aja dari kafir begini masuk surga kok. Apalagi bapak ibu memang Islamnya sudah turunan. Allahu Akbar. Amin ya Rabbal alamin. Orang dari kafir dijamin surganya oleh Allah. Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw laqafana anhum sayiatihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Surga yang penuh kenikmatan disiapkan oleh Allah bagi orang-orang kafir. Pendeta, walau ana ahlal kitab, ahli kitab, apalagi ibu bapak, masya Allah, masuk surga. NU Muhammadiyah tadi imamnya waktu sholat kemarin saya isya di Masjid Al-Mukhlisin, Masjid Al-Miftahul Iman yang ada di daerah apa tadi malam itu saya ceramah. Imamnya kemarin Allahumma lantas jalan, ini sekarang Allahumma lantas salam. Sama. Ada yang doanya kedengaran, ada yang tidak pakai
doa. Tadi kan imamnya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaumus salam wa hayla rabbana bisalam wa ahilna al-jannata rasul tabaraka rabbana wa ta'alaita ya jalali wal ikram illa ya rabbi anta maulana subhanallah. Yang kemarin nggak pakai begitu. Sama. Dua-duanya sah di hadapan Allah. Kunut dengan tidak kunut sama, masuk surga. Ini diuji kita oleh Allah. Kenapa? Karena terlalu ribut masalah masyarakat. Dihadirkanlah pemimpin yang membuat kita menjadi bersatu. Ternyata ada yang lebih penting dalam hidup keislaman ini. Apa itu? Persatuan ukhuwah Islam. Baru kita sadar ya. Orang-orang yang suka berdakwah di masjid bidah kafir. Asalkan beda jenggot saja bidah. Asal beda ukuran kaki celana kurang panjang masuk neraka. Innalillah. Memangnya di sana ada malaikat yang mengukur-ukur jenggot orang. Sini kamu deh, berapa banyak jenggotmu? Kata tidak ada muka dan nakir begitu. Begitu saya masuk surga, sampai di pintu surga ribuan tanya. Nama Muhammad Yahya Walodi. Tempat lahir Manado 30 November 1970. Hah? Ridwan bilang Manado. Kok Manado ada di sini? Ambil handphonenya, tablet Android. Langsung Ridwan. Assalamualaikum Malik. Kepada malaikat Malik. Tahu Malik di mana? Neraka. Bagus ini. Assalamualaikum Malik. Balas lagi. Waalaikumsalam Wan. Ini ada orang Manado di pintu surga. Namanya? Tapi namanya Muhammad depannya. Suruh ke sini dia. Bukan di situ tempatnya, di neraka. Bawa ke sini dia. Datang saya di sana. Baru di tengah perjalanan, karena di sana Pak ada ojek juga, apa Grab. Langsung calling Grab. Kemana Mas? Oke, sebelah kampungnya Malik. Datang ke sana, baru di perjalanan, Allah katakan, dari Ridwan, lah baiknya Allah, mau kemana itu Ustaz Yahya itu? Hah? Ustaz? Dia kan dari kafir orang Manado, suruh kembali. Dialah yang aku berikan petunjuk berkeliling Indonesia menegakkan dakwah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kunut dia arahkan benar, yang tidak kunut juga benar. Dia tidak pernah memecah belah umat Islam dan dia tidak pernah berkhianat terhadap agama Allah. Wallahu bi kulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Datanglah Ustaz dari Medan sini. Keluaran dari Pesantren Mustafa Miha. Begitu sampai di pintu surga, Malik yang WA ke Ridwan. Wan, waktu pemilihan Gubernur Sumatera Utara dia dengan sihat dan jarod itu. Suruh kemari dia. Begitu juga dia anggota KPU ini. Oh, disuruh ke sana dulu. Kan begitu ya? Memang masuk surga orang Islam itu kecuali dia murtad. Tapi ada yang mampir dulu di neraka, bejol-bejol baru sampai. Jangan antum berpikir iya orang Islam semua masuk surga, yang masuk neraka Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Protestan, Katolik, Protestan di neraka semua itu. Tapi yang masuk surga itu orang Islam. NU masuk surga, Muhammadiyah masuk surga, Naqsabandiyah masuk surga, Al-Wasliyah masuk surga, Wahabi masuk surga, Barser masuk surga, Ansor masuk surga, FPI apalagi. Semua masuk surga. Masya Allah. Cuma surganya ada sedikit beda. Kalau NU meninggal surganya agak ke kanan, lampu merah Alfamart belok kiri. Muhammadiyah surganya lain lagi. Ada rumah makan Padang, ambil kiri, soto Medan, ambil kanan. Tempat pemakanan umum di situ sudah. Kenapa ribut? Akhir sirot, profesor, kiai. Tidak ada katanya khotib yang lebih betul.
ustaz yang paling benar kecuali ustaz NU. Oh memang bukan orang-orang biasa itu, orang-orang berilmu dianggap kiai. Kok bisa kiai begitu? Ini mantan kafir begitu setia. Tidak ada interest, tidak ada tendensi masuk Islam kecuali menegakkan dakwah Islam. Komentar lagi, tidak boleh menyebut orang Kristen, Hindu, Buddha dengan istilah kafir. Manis sekali ambil sirup sini. Allahu Akbar. Jilakan yang bagus. Suka menjilat kotoran kafir, cari muka kepada kafir. Kawan, kalau mau cari muka jangan kepada kafir, carilah muka kepada Allah. Jangan cari muka kepada manusia, carilah muka kepada Allah. Antum cari muka kepada kafir, kata Hitler Jerman, orang penjilat munafik itu seperti lalat di atas feses, lalat di atas kotoran. Dia berputar-putar di atas tai, yang dia makan adalah tai. Apa di hadis ada, Ustaz? Oh, masa saya bicara gak pakai hadis? Ada. Nabi katakan yang aku khawatir dari umatku adalah apa yang mereka makan disimpan ke dalam perutnya, maka harga nilai manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari perutnya. Apa itu? Sebentar kita jongkok di WC, keluarnya apa? Sampah, bukan tai. Dan bilang tai di dalam masjid supaya umat ini tidak jadi pemakan tai. Saya sudah pensiun dari makan tai. Dulu kan saya kafir. Jadi orang-orang Islam itu orang-orang yang bersih, jiwa raganya bersih. Dibersihkan oleh apa? Qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih wa shalla wal tusiruna hayatan dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allahu Akbar. Karena kesenangan dunia itu adalah tujuan orang-orang kafir. Jabir bin Abdullah duduk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang satu laki-laki berjubah putih, rambutnya berderai jatuh ke bawah. Gagah laki-laki, wajahnya putih bersih, bibirnya kemerah-merahan. Bertanya laki-laki ini kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu tentang dunia? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia ibarat mimpi orang yang tidur. Apa tanggapan, apa pendapatmu tentang akhirat, wahai Muhammad? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirat ialah sebagian manusia ke neraka, sebagian manusia ke surga. Bagaimana pendapatmu tentang neraka? Neraka ialah ganti dunia daripada orang-orang yang mengejarnya. Apa pendapatmu tentang surga? Ganti dunia daripada orang-orang yang meninggalkannya. Berapa lama kita hidup di dunia, wahai Muhammad? Seperti kedipan mata. Berapa lama kita hidup di dunia? Seperti kedipan mata. Pergi laki-laki ini, Rasulullah bertanya, kalian tahu siapa dia tadi? Sahabat menjawab, belum tahu. Allahu a'lam, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Ketahuilah oleh kalian semua, kata Nabi, dialah malaikat Jibril. Nabi Muhammad ditawarkan, minta, wahai Muhammad, ada salam dari Allah. Yang ngirim salam adalah Allah. Bagaimana Ibu Bapak, senang enggak kalau dikirim salam sama Pak Edi Rahmayadi? Senang. Rasulullah dikirim salam oleh Allah. Minta, kata Jibril, Allah mengirimkan salam, wahai Muhammad. Kata Rasulullah, salam apa Jibril saudaraku? Mintalah Muhammad, apa yang engkau inginkan Allah akan memberikan. Harta akan menyertaimu. Kata Rasulullah, berikanlah harta itu kepada orang yang tidak punya harta, berikan dunia itu kepada orang yang tidak punya dunia. Simak baik-baik perkataan Nabi. Hubud dunia roh sukuli khotian. Cinta kepada dunia adalah pangkal akar dari segala
kejahatan. Kenapa umat Nabi bisa begini? Maka di dalam masjid, oh ini kan orang Islam, kenapa ikut-ikutan sama orang kafir, bahkan kiai, ustaz? Karena mereka hidupnya memang mencintai dunia, curang di mana-mana. Ada di WA saya ditawarkan 2 miliar, ditawarkan 250 juta. Apa yang dia katakan? Saya tidak mau ambil. Kalau saya ambil 250 juta, lalu ketahuan uangnya ditarik negara, saya masuk penjara, saya rugi. Berarti masih ada iman. Ini terjadi kakaknya 50 juta, jadi kakaknya 250 juta. Hari Jumat lagi, waktu Romo Hormuzi ditangkap. Hari apa itu? Hari Jumat laki-laki muslim kemana? Masjid, sholat Jumat. Rajulun mu'minun wajib. Dia bukan sholat Jumat, membagi-bagikan job. Nah, ini Lukman Saripudin ini tidak bisa tidur, sekarang dipanggil KPK. Satu paket semua itu. Orang-orang yang tadinya tidak mau membela padahal mereka orang Islam. Ayo, Bapak Ibu mau bersembunyi, kata orang Arab, yastaquna minan nasi wa la yastaquna minallahi. Kau bersembunyi di hadapan manusia, tidak di hadapan Allah. Nanti dibongkar satu-satu. 400 amplop orang Golkar. Sudahlah, kita ini sekarang ini sudah dikepung dengan segala macam kecurangan. Kita tinggal menunggu, minta ampun kepada Allah, istighfar. Jangan sampai musibah datang habis kita. Cari pemimpin yang berakhlakul karimah, bukan pemimpin yang pura-pura Islam. Begitu dengan pengumuman yang sudah Ka'bah. Memang Islam dari apa? Islam dari objek, Islam dari alat. Kemarin spanduk banyak sekali di Masjid Al-Qiyah sini. Ada yang pakai kuning, ada yang pakai apa? Topi petani, ada yang pikul rumput. Allahu Akbar. Insya Allah amanah. Ada kan yang politikus itu? Semua mencari makan, semua hanya mengharapkan manisnya Islam. Kalau seorang umat ini, semua pemakan, cuma satu yang tidak putus suara Islam, nenek-nenek Megawati. Tapi tidak putus suara umat Islam. Kok ada juga orang Islam yang coblos ya? Itu munafik banyak juga di Indonesia ini. Allahu Akbar. Saya nggak mau masuk begitu ya. Memang saya punya karakter dari dulu nggak mau begitu. Satu kampung saya sama dengan Rocky Gerung. Nggak begitulah orang Manado. Kalau kebenaran itu bela sampai mati. Jangan pernah berubah. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin. Kemana-mana orang kenal sama saya. Di bandara, di pelabuhan, di pasar-pasar, di warung-warung. Begitu makan, Ustaz ya? Iya, foto selfie. Coba kalau yang duduk situ mau karena balik. Udah terlipat-lipat dengan bangku-bangku di situ. Dihajar sama jamaah. Minta foto sama saya. Begitu mau bayar tuh makanan, sudah Ustaz. Allahu Akbar, sampai bayar ada tadi. Di mana-mana gratis. Itu bukan ulama, orang dari kafir yang masuk Islam, apalagi ustaz, apalagi ulama. Lalu apa yang kita inginkan, apa yang kita mau cari? Jangan pernah meninggalkan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum sudah dipanggil kiai, antum sudah dipanggil ustaz, antum sudah dipanggil sebagai mubalik, sebagai dai, jangan coba-coba keluar dari panggilan dakwah. Godawatun fisabilillahi aw rahautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Setia sampai mati tetap ulama. Sampai mati tetap ulama. 60 tahun jadi ustaz, 70 tahun jadi kiai. Besok jadi politikus. Bergaul dengan maling pasti jadi
maling. Bergaul dengan pendusta jadi pendusta. Bergaul dengan perampok jadi perampok. Makanya ketika Pak Maruf kemarin kampanye selalu disambut bukan oleh umat. Pak Maruf sering disambut oleh angin kencang dan puting beliung. Ada juga satu yang lebih aneh, disambut dengan di sini Tanjung Morawa. Sampai panitianya sudah dangdut-dangdutan. Nggak datang Pak Maruf. Kenapa? Karena tidak ada jamaah yang hadir. Kok bisa-bisanya ada suara? Kok bisa-bisanya Jokowi menang di mana-mana sunyi? Ayo, curang apa curang? Pak Maruf di Tanjung Morawa kosong, panitia 12 orang, bingung, tidak ada jamaah yang datang. Saya bikin di lapangan Tanjung Morawa, Deli Serdang, mana pernah sunyi di Medan ini. Sejak pemilihan Gubernur Sumatera Utara sampai sekarang dari 2016 aktif saya Medan, Jakarta, Aceh, Kalimantan, Sulawesi, keliling, yang paling banyak di Medan. Karena orang Medan ini suka ustadz-ustadz yang model begini. Betul apa betul? Tapi kalau baru bicara, Assalamualaikum. Kenapa tak? Asal di pesawat tentang ini. Waktu keluar satu-satu. Kalau saya ceramah begini ada yang keluar sudah lah, berarti cebong itu. Tahu saya yang berapa orang tadi keluar itu. Nampik semua itu. Kalau betul-betul untuk Islam mana dia mau pulang? Gak akan pulang dia karena dia kepanasan duduk itu. Masih hancur dia ya itu. Sudah kau tunggu di luar sana, kau tunggu di sini. Apa? Jadi yang cabut-cabut itu karena sudah panas sekali itu. Yang betul. Iya. Coba nanti ada yang cabut. Sana satu boleh keluar. Kalau ke toilet bukan. Kalau yang cabut pulang itu sudah jengkel itu. Memangnya kita rela. Kali ini Pak Prabowo nggak mau kasih kesempatan, nggak boleh rela. Teman Jokowi utus LBP bertemu, nggak mau Pak Prabowo, nggak mau. Kita ini orang-orang yang berjuang. Bilangnya Ustadz yang pendukung Prabowo, Ustadz Somad pendukung Prabowo. Bukan diperalat oleh politik, bukan. Kami yang memperalat Prabowo. Memangnya kita murah ini? Saya baru ngomong tadi di atas mimbar sampai yang lebih mulia. Apa teko pun di bawah. Gak tahu siapa yang kasih pakai balik peru ini dia. Presiden itu gak ada boli-bolinya ya, begini-gini lah minimalnya. Yang punya postur gagah, pastotan, ilmunya luas. Jadi kalau bicara nggak putus-putus, ini pakai gelas pun salah lagi. Prabowo berapa bahasa dikuasai? 3 bahasa Prabowo kuasai. German, English, and Dutch, Belanda. Beliau kuasai, ibunya orang Manado, sama lah satu kasta kita. Makanya saya pilih Pak Prabowo. Beliau pensiunan tentara, bapak saya pensiun tentara. Wajiblah anak tentara dukung tentara. Kalau PKI sana dukung PKI. Ada cerita itu. Ibu bapak tahu nggak? Orang Kristen Hindu Buddha pun sekarang dukung Prabowo kemarin. GBK penuh, lapangan penuh, mendukung semua agama. Berarti kita ini bukan persoalan agama, persoalannya komunis telah merajalela, merasuk di dalam benteng Pancasila. Baru dia balik itu. Kita yang usah-usah begini anti Pancasila, radikal, anti Bhinneka Tunggal Ika. Jangan dibolak-balik PKI. Kita ini anak tentara dididik untuk mencintai NKRI. Allahu Akbar. Berjuang di jalan Allah, bukan tidak tahu undang-undang, tahu kita undang-undang. Apalagi kita umat Islam ini, mencintai negara adalah kewajiban yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Jaga NKRI, itu bagian daripada iman. Bukan teroris, nggak ada itu ISIS, OSOS, khusus SS.
Itu justru muslim-muslim penakut. Itu yang kental dengan politik, hanya menghancurkan tatanan kehidupan bermasyarakat. Kalau kami enggak lah. Cuma ya itulah, karena saya berdakwah dari kafir, tak peduli saya, biar di bandara ada tentara baca-baca Bible di atas pesawat, saya bilang jangan baca-baca itu, masuk neraka kau. Akhirnya aja saya selamat di atas pesawat. Tak ketakutan istri saya. Biar aja Pak orang punya akidah, jangan, ini justru diselamatkan. Apa dia pukul saya? Dia kok bisa begitu? Anda ini harus tahu sopan. Bahkan pramugari ke sini mana-mana. Pak, di sini bukan warung depan. Saya juga muslim. Muslim bagaimana rokok pendek begitu? Tapi ada hasilnya, Pak. Ada hasilnya, Pak. Ada hasilnya. Kenapa? Mulai dari situ pramugari sekarang pakai jilbab. Allahu Akbar. Dari situ mulai ada pramugari pakai jilbab. Tadi-tadinya Allahu Akbar sampai begini pun saya jadi positif. Baru barang dengan begini. Saya pun di belakang di samping itu tinggal gini-gini. Dan dia taruh barang di atas kami. Gue begini. Allahu Akbar. Begitu saya bilang begitu, sekarang sudah ada pramugari yang pakai jilbab. Ada manfaat. Terima kasih sudah menonton. Ambil positifnya dari ceramah berikut. Silahkan berikan komentar terbaik kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Berikan like jika suka. Dan bagikan link videonya ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.